Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelah sini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah-hikmah bertutur, tulisan dari Al-Ustaz Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada halaman 245 ya, tentang kemuliaan jihad. Nah, ini gimana ini kemuliaan jihad ya. Ya, di sini dijelaskan maling teriak maling. Nah, mungkin itulah kalimat yang pantas ditunjukkan kepada ya. Mungkin itulah kalimat yang pantas ditunjukkan kepada Paus Benediktus ke berapa ini? Ya sekian gitu ya. Ke 19. Mungkin begitu kali ya. Atau ke berapa ini ya? Saya nggak ngerti ini. Iya. Dan institusi gerejanya. Kenapa? Sebagaimana diketahui di sebuah universitas di Jerman, beberapa waktu yang lalu Sang Paus menyampaikan pernyataan yang anti-Islam. Di antaranya, ia mempertanyakan konsep jihad, sekaligus meminta kaum muslimin menghapuskan kosakata jihad dalam kamus mereka. Pemimpin tertinggi Katolik itu juga mengutip pernyataan Kaisar Kristen Ortodoks abad ke-14 ya, Manuel II Paleogus ya, yang mengatakan bahwa Muhammad hanya membawa hal-hal jahat dan tidak manusiawi ke dunia. Nah, ini jadi ada pernyataan tokoh ya, kalau dikatakan di sini adalah Paus yang bagaimana menyuruh untuk menghapus kalimat jihad. Nah, namun alih-alih tuduhan Sang Paus maupun Sang Kaisar terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW itu benar, fakta sejarah justru membalikan tuduhan itu. Nah, ini sejarahnya gimana ini? Saat perang salib pertama misalnya, tentara Kristen, Jerman, Yahudi pernah membantai kaum muslimin di jalan-jalan. Jadi membantai orang-orang Islam di jalan-jalan. Simaklah pengakuan berikut. Ya, dia mengatakan di sini, beberapa orang lelaki kami penggal kepala-kepala, beberapa orang lelaki kami memenggal kepala-kepala musuh, maksudnya kaum muslimin. Ya, lainnya menembaki mereka dengan panah-panah sehingga mereka berjatuhan, dan terus dan menara-menara lainnya ya lagi menyiksa mereka lebih lama dengan memasukkannya ya ke dalam api menyala. Tumpukan kepala, tangan dan kaki terlihat di jalan-jalan kota. Kami berjalan di atas mayat-mayat manusia dan kuda. Ini adalah pengakuan Raymond, salah satu serdadu perang salib
yang didokumentasikan oleh August Sekri ya dalam bukunya The First Crusade ya, The Count of Eyes, Witness and Participant ya, Princeton London pada tahun 1991 dikeluarkannya. Jadi orang-orang tentara salib itu ternyata membunuhi orang-orang Islam di jalan-jalan, dan kemudian dikatakan seperti tadi, berjalan seolah-olah di atas tumpukan mayat dan kuda. Masya Allah. Berarti banyak sekali yang dibantai. Menurut catatan Cray ini ya, dalam perang salib pertama ini hanya dalam tempo 2 hari 40.000 kaum muslimin baik pria maupun wanita dibantai secara massal dan kejam, sebagaimana tergambar dalam pengakuan Raymond di atas. Bayangkan ya, 2 hari 40.000 orang, Insya Allah. Berarti benar-benar di situ pembantaian habis-habisan. Sejarah juga tidak pernah alpa, tidak pernah lupa di sini. Tahun 1492 kaum Kristen Eropa menaklukkan Andalusia, yaitu Spanyol. Ya, menaklukkan Spanyol. Tahu daerah mana Spanyol? Di Eropa. Ya, di Eropa. Ya, di situ ada Spanyol. Di bagian Eropa di tengah. Ya. Nah, yang ketika itu merupakan pusat pemerintahan Islam. Apa yang mereka lakukan? Saat itu tentara Ferdinand Isabella, jadi ini suami istri Ferdinand dan Isabella, ya, mengejar-ngejar semua kaum muslim. Mereka kemudian membantai kaum muslim secara massal dan kejam dengan cara inkuisisi, dijagal. Jadi dipetahkan, dipisahkan kepala dan badannya dan dibakar. Demikianlah mereka mengaku pengikut sang juru selamat, namun memenggali leher para pemeluk agama yang membawa keselamatan, yaitu Islam. Secara bahasa artinya menyelamatkan. Mereka menuding kaum muslim menggenggam kitab suci di satu tangan dan menggenggam pedang di tangan lainnya, padahal merekalah yang telah mempraktekannya secara sempurna. Tentang apa? Satu kitab suci, satu pedang. Ini tuduhannya. Lalu bagaimana dengan sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ya dalam memperlakukan musuh-musuhnya? Ini kita lihat di sini ya, baca, diikuti, dibaca ya. Gitu. Kita tahu saat Nabi SAW berdakwah ya di Mekah, bukan hanya timpukan tahi unta dan caci maki yang harus beliau tanggung di awal-awal perjuangannya, namun juga kepalan-kepalan batu. Bahkan anak panah sempat merobek bibir beliau. Mata pedang pun pernah menempel di leher beliau. Namun apa yang kemudian beliau lakukan saat Mekah itu dibebaskan? Tidak setitik pun beliau meneteskan darah penduduk Mekah yang pernah memusuhinya. Tak satu bata bangunan pun milik mereka dirobohkan. Nah, ini pada saat Futuh Mekah. Jadi Rasulullah SAW tidak menghancurkan mereka dan tidak membunuh mereka. Sejarah pun menuturkan fakta saat kaum muslimin hendak membebaskan Mesir yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Mesir dikuasai oleh Romawi ya. Penduduk Mesir yang beragama Kristen Koptik justru membantu pasukan kaum muslimin untuk melawan Romawi. Ini bayangkan, justru membantu pasukan kaum muslimin untuk melawan Romawi. Ini di garis bawahi ya. Gimana ini? Bahkan saat pasukan kaum muslimin hendak meninggalkan Mesir, mereka malah meminta pasukan kaum muslimin untuk tetap tinggal di sana. Alasan mereka ya sederhana, mereka merasa tentram dan damai hidup di bawah kekuatan Islam ketimbang berada dalam kekuasaan Romawi.
Jadi mereka hidup damai dalam kekuasaan Islam, ya, ketimbang di bawah kekuasaan Romawi. Karena mereka tahu juga Islam itu membawa rahmat, damai. Ya. Di lain waktu, salah satu sayap pasukan kaum muslimin pernah menyerang dan menaklukkan, ya, Samarkand, ya, tanpa menyerukan Islam dan menawarkan jizyah lebih dahulu. Lalu utusan penduduk Samarkand memprotesnya. Jadi Islam itu biasanya datang dengan membawa tawaran. Kalau masuk Islam, selamat. Kalau bayar jizyah, tunduk, selamat. Kalau enggak mau salah satu dari keduanya, ya, maka diperangi. Ternyata ini diperangi langsung, protes dia. Ya. Ya. Sang utusan kemudian meminta izin panglima pasukan, ya, meminta izin panglima pasukan kaum muslimin, Sulaiman bin Abi Sari, ya, untuk menghadap Khalifah Umar radhiyallahu an. Ya. Ngapain? Dalam rangka mengadukan kejadian itu. Khalifah lalu memerintahkan Sulaiman agar menghadirkan qadhi, ya, hakim, untuk memutuskan masalah tersebut. Lalu Qadhi An-Naji memenangkan gugatan penduduk Samarkand, ya. Qadhi An-Naji pun memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk keluar dari kota itu. Melihat keadilan ini, penduduk Samarkand menarik tuntutannya. Mereka bahkan menghendaki agar pasukan kaum muslimin tidak keluar. Pasukan kaum muslimin pun hidup bersama dan membaur dengan penduduk Samarkand. Mereka melebur dan menyatu menjadi bagian integral umat Islam. Ini ada dalam kitab At-Tabari, Tarikh Al-Umam wal Muluk, jilid 8 halaman 138. Coba bayangkan, diperangi, lalu mereka tahu yang namanya Islam itu nggak langsung perang. Tawari dulu masuk Islam atau apa? Atau bayar jizyah. Ternyata gimana? Langsung perang. Protes dia. Diputuskan kaum muslimin pasukan keluar. Wah, ini bayangkan penduduk negara yang bagaimana? Yang dia akan ditaklukkan, ya, oleh kaum muslimin, belum menerima Islam, belum untuk kemudian bayar jizyah, sudah datang pasukan, diprotes, pasukan suruh mundur. Mundur pasukan. Tapi kemudian dia malah apa? Oh, nggak jadi dah kalau gitu. Ini luar biasa. Pasukannya sendiri tunduk kepada keputusan yang seharusnya Islam itu bagaimana, gitu. Ini luar biasa. Kalau yang ada dari pasukan tadi, pasukan salib, pasukan yang orang-orang kafir, hancur itu, diambil semua. Coba bayangkan. Ini mereka sebenarnya bagaimana? Ngomong jihad padahal mereka sendiri yang kemudian apa? Ngomong menyerang jihad padahal mereka sendiri yang tadi seolah maling teriak maling. Ya, banyak ini sekarang itu. Ya, mendiskreditkan jihad. Nggak mau. Padahal ini adalah ajaran Islam. Nah, lanjutin. Dalam peristiwa lainnya, kaum muslim menaklukkan kota Hims di Syria. Jizyah lalu dipungut dari penduduknya. Akan tetapi kaum muslimin kemudian harus meninggalkan kota itu karena tidak bisa lagi menjaga dan melindunginya. Abu Ubaidah, panglima kaum muslimin ketika itu, lantas mengumpulkan penduduk Hims, ya, dan mengembalikan jizyah mereka seraya berkata, kami tidak bisa lagi membantu dan melindungi kalian. Karena itu sekarang kalian bebas. Wah, ini bayar jizyah.
Berapa kira-kira bayar jizya itu? Kira-kira 1 atau 2 dinar, tergantung nanti orang kaya. Ada juga yang mengatakan ada sampai yang dipungut sampai 4 dinar per tahun. Laki-laki, murah sekali nih. Dan gak ada lagi pungutan yang lain. Ya. Pada saat jizya dikembalikan, dibilang, kalian bebas, kami gak bisa lagi ngelindungin kalian. Namun penduduk Hims justru menjawab, perintahkan ya pemerintahan Anda dan keadilan Anda bagi kami lebih mulia daripada kezaliman dan penindasan yang kami alami sebelum Anda datang. Coba bayangkan. Jadi pada saat Islam datang, mereka itu merasakan kesenangan dengan perlindungannya. Ya. Ini dalam Al-Balazuri dalam Futuh Al-Buldan halaman 139. Nah, lalu tahun 1187 Baitul Maqdis berhasil dibebaskan kembali oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini panglima pasukan yang luar biasa. Dalam perang salib menang. Ya, membebaskan apa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Saat itu tidak ada dendam untuk membalas pembantaian kejam kaum Kristen terhadap kaum muslimin. Saat mereka merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin tahun 1099. Coba. Jadi sekitar hampir 100 tahun Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Kristen pada waktu itu. Ketika Baitul Maqdis direbut kembali oleh kaum muslimin itu, tidak ada satu orang Kristen pun yang dibunuh. Tidak juga ada perampasan. Jumlah tebusan pun sengaja dibuat sangat rendah. Salahuddin bahkan membebaskan banyak tawanan. Uskup Heraklius sendiri bahkan diberi pengawal pribadi untuk mempertahankan keselamatan harta bendanya selama perjalanan ke Tire, ya ke Libanon. Jadi disuruh dia pergi ke Libanon, dikawal. Bayangkan ini, pimpinan musuh pada waktu itu dibebaskan. Kalau mau tebus murah. Padahal sebelumnya sangat luar biasa mereka merebut dengan kejam. Nah, ya. Nah, anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, sejumlah fragmen sejarah di atas sejatinya meneguhkan satu hal. Apa itu? Yakni betapa mulia jihad dan Islam, dan betapa terhormatnya kaum muslimin dalam berjihad dan memperlakukan musuh-musuhnya. Setelah bukti-bukti sejarah ini, masih adakah pihak yang menuduh Islam itu jahat dan bahwa kaum muslimin itu hanya sekumpulan orang-orang barbar? Coba lihat. Jadi kalau dia ngelihat sejarah, belajar, ya, piknik yang jauhan dikit, ya, untuk menuntut ilmu, mereka akan lihat orang Islam itu enggak barbar. Ini ada tokoh di sini sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Arab. Bukan Arab dan masalah Arabnya, pada Islamnya. Anak-anak berkerudung, dia nyinyiri, ya kan? Ada orang untuk kemudian apa? Pakai pakaian seragam seperti kalian misalnya ini, pakai kerudung, pakai jilbab, ya, protes, pengennya anak sekolah, ya, anak-anak SMP, SMA pakai rok pendek di atas lutut. Coba bayangkan. Disuruhnya gitu. Takut mereka pada Islam. Kenapa? Picik. Ya kan? Mereka nggak mau melihat bagaimana manusia itu sebenarnya sejahtera dengan Islam, terhormat dengan Islam, bermartabat dengan Islam. Kenapa? Ya karena mereka membangkang kepada Allah, itu intinya. Ya. Ini terjadi.
Makanya terhadap orang-orang seperti ini harusnya apa? Diberi pengajaran yang mendalam. Nih, perhatikan, gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Setelah mereka mempelajari Islam dengan kemuliaannya, kalau masih ada yang ngomong Islam itu jahat, mereka pastilah orang-orang kafir yang memang membenci Islam. Sebenarnya membangkang kepada Allah. Wallahu a'lam ya bissawab. Tahu nih? Ngerti nih? Ya. Jadi bagaimana kemuliaan jihad yang ada pada sejarah kaum muslimin ini. Jadi nggak bisa kita ini membiarkan orang-orang takut, menakut-nakuti, bahkan membuat stigmatisasi, membuat stigma itu ngecap dengan buruk. Nah, ini nggak boleh terhadap Islam. Padahal tidak begitu. Islam tidak mereka ketahui tentang kebaikannya. Nah, ini dia. Makanya kita harus sampaikan pengajaran Islam itu. Masa belajar kayak gini aja didapat peringatan? Oh, itu ada di Facebook Ayah yang kemarin itu pada saat membahas negeri-negeri Muslim itu. Wah, dapat peringatan, nggak sesuai dengan ketentuan kami. Tidak boleh disebarluaskan kepada negara berikut. Wah, ternyata mereka ketakutan. Padahal kita sedang membahas kitab. Itu dia. Kenapa mereka begitu? Karena mereka itu nggak sadar bahwa mereka itu makhluk Allah dan seharusnya mereka tunduk kepada Allah. Itulah makanya orang kafir sama seperti iblis bangkang kepada Allah, tuh laknatullah tuh iblis tuh. Ya. Udah dikasih tinggal di surga, disuruh tunduk kepada Adam alaihissalam, ya nggak mau. Padahal yang merintahin siapa? Allah. Bangkang kepada Allah, diusir dia, dilaknat dia. Nah, ini dia, ya. Makanya kita nggak boleh ikut-ikut seperti itu. Makanya kita pelajari Islam. Agar apa? Agar paham kita tentang bagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Paham? Cukup ya? Ada pertanyaan mungkin? Paham semua nih? Gimana? Aisyah? Ini Aisyah di sini, Aisyah di sana. Paham? Ya? Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.